Assalamualaikum. Hari ini kita akan unbox sebuah smartphone. Kali ini iPhone. Seperti biasa dikasih. Kali ini dari cndirect.com. Kenapa iPhone? Karena sebetulnya tadinya mereka tuh nawarin buat saya nge-review sebuah Android smartphone yang rugged alias yang buat ditahan banting tahan air itu. Tapi karena stoknya nggak ada terus, akhirnya malah mereka nawarin mau review iPhone 6 refurbished dan tanpa fingerprint scanner. Saya awalnya bingung, loh kok ada ya gitu iPhone 6 yang refurbished dan tanpa fingerprint scanner. Tapi kemudian sempat lihat juga unboxingnya di channel Juragan Tekno, kira-kira barangnya sama seperti itu. Langsung kita coba aja sendiri yuk, seperti apa sih iPhone 6 yang refurbished luar negeri. Ini versi yang 64 GB, warnanya gold, dan langsung kita buka aja. Ini dia iPhone-nya, 4,7 inci, iPhone 6, warna gold. Kita lihat kelengkapannya ada apa saja. Ada kitab-kitaban, ya, ada SIM tray ejector, kitab-kitaban bahasa Inggris, cuma 2 lembar gini doang. Nggak ada stiker Apple kayaknya, dan dapat charger yang udah EU plug. Outputnya 1 ampere 5 volt. Ini charger gini bisa dijual 10 ribuan nggak sih? Oke. Kemudian dapat kabel data, lightning port, colokannya. Kabel kayak gini juga biasanya cepat rusak. Dan dapat juga headset. Ini dia smartphone-nya, iPhone 6. Oh, masih ada plastiknya. Kalau dilihat sih agak kurang rapi di tombol home-nya, tapi masih enak ditekan. Kita lihat bagian per bagian yuk. Di sisi kanan nih ada SIM tray dan tombol power. Ya, bagian bawah sini agak sedikit terangkat nih. Woi, bunyi kencang lagunya, truk. Gak gitu rapi pengerjaannya. Ternyata walaupun refurbishnya di luar negeri, kirain di Indonesia doang yang kayak gitu. Sisi atas tidak ada apa-apa, tapi paling nggak sisi atas ini pemasangannya lebih rapi. Sisi kiri ada ini switch buat silent dan tombol volume rocker. Dan ya, sisi kiri atas ini juga agak kurang rapi, kurang nempel sedikit, tapi nggak separah yang sisi kanan tadi. Sisi bawah ada audio port 3,5 mm, lightning port, dan loudspeaker. Nah, ini sih yang paling parah ngangkatnya, soalnya kentara kalau dari dekat, dan kalau ditekan-tekan gini bunyi nih, bunyi kan, ini yang rada ngangkat. Harusnya sih kalau yang rada ngangkatnya layar kayak gini bisa dibenerin, dikencengin lagi. Kan tinggal bongkar, pasang. Cuma saya nggak bisa sih, kalau yang harus ngelakuinnya saya ya enggak lah. Mungkin bisa ke tempat servis di Indonesia. Saya nggak tahu, belum tahu apakah ini worth it kalau dibeli. Tapi saya nggak nyaranin juga sih beli refurbish, karena suka ada aja masalahnya. Kalau ya sebulan 2 bulan nggak ada masalah, biasanya setelah rada lamaan tuh baru ada masalahnya, yang longgar lah, kalau digoyang-goyang ada bunyi dan lain-lain. Sekarang kita coba tes dengan SIM card Indonesia, apakah 4G nya bisa. Lalu kita nyalakan. Oke, sudah masuk. Tadi saya udah setup Apple ID dan lain-lain. Nggak bisa setup Touch ID karena memang fingerprintnya udah nggak ada.
Mungkin karena mereka nggak punya parts untuk ganti tombol home yang ada fingerprintnya, jadinya diganti sama tombol home yang tanpa fingerprint. Nah, kemudian dari tadi sinyalnya si 3G aja nih. Enable LTE, masih 3G juga. Oh, sinyalnya udah 4G. Oh, sinyalnya udah 4G. Oh, sinyalnya udah 4G. Oh, sinyalnya udah 4G LTE. Yes, ternyata bisa 4G. Dapat software update ke iOS 10.3.2. Si storage, ya, storage-nya betul yang 64 GB karena available-nya ada sekitar 59 GB. Feels dari tombol home-nya masih enak sebetulnya, cuma sayang aja nggak ada tombol nggak ada fingerprint scanner-nya. Kemudian kita coba kameranya saja seperti biasa. Kameranya iPhone tuh emang keren ya. Tuh detail. Si karat-karat di cutter saya masih kelihatan. Kemudian kita pastinya harus ngecek suara. Dari itu saya akan ngomong terus nih di sini buat ngecek apakah suaranya masih keluar dari loudspeakernya. Oke, cukup. Buat ngecek apakah suaranya masih keluar dari loudspeakernya. Oke, cukup. Ya, suaranya masih kencang kedengaran. Kemudian layarnya tidak ada bright pixel dan juga nggak ada dead pixel sih. Jadi ya tadi saya juga udah ngecek lagi harganya. Ternyata harganya kalau yang 16 GB itu sekitar $290, yang 64 GB $340. Jadi kalau dirupiahin nembus 4 juta ya untuk yang 64 GB ini. 4 juta dapat iPhone refurbished, iPhone 6 64 GB tanpa fingerprint scanner. Kalau menurut saya sih mahal, refurbished loh. Dan ya tadi nih ngangkat, bunyi. Nanti kita review singkat aja buat menunaikan kewajiban kepada yang udah ngasih handphonenya dibikin review. Oke, gitu aja impresinya dan unboxingnya. Kita sudah lihat seperti apa barang refurbished. Tadinya saya bilang ada kelebihannya, cuma kalau harganya segitu ya mending beli Android aja sih. Cuma kalau kamu penasaran apa saja yang dijual di CN Direct, kalau nggak salah selain iPhone juga ada Samsung Galaxy Note berapa gitu yang refurbished juga. Yang S7 Edge juga ada seingat saya. Tapi juga banyak kok smartphone baru yang merek Cina yang lumayan murah tapi speknya lumayan tinggi. Bisa cek di link di deskripsi ya. Oke, unboxingnya sekian dulu. Seperti biasa, saya nggak nyaranin, karena kalaupun ini dapat bagus, sempurna, misalkan nggak dapat yang angkat pun, belum tentu pembelian selanjutnya yang kamu lakukan dapat yang sama, karena refurbished quality controlnya juga nggak kayak quality control barang baru ya. Oke, dari Kapten Cimahi, saya pamit undur diri. Ditunggu video reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sinyalnya udah 4G.